Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang public relation dan organisasi. Yang pertama ada konsep public relation. Public relation sebagai sebuah proses atau aktivitas terencana yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Pihak luar dapat dinamai sebagai masyarakat atau pihak lain yang memang menjalin hubungan. Public relation dapat dikatakan sebagai interaksi dan upaya menciptakan opini publik sebagai input bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ada tujuan utama dari public relation. Secara garis besar, tujuan public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Yang kelima, mendukung bauran pemasaran. Berikutnya ada cara meraih tujuan dari public relation. Untuk meraih tujuan dari public relation, yang beberapa diantaranya adalah memperoleh opini publik yang favorable dan menciptakan kerjasama yang publik. Berbagai kegiatan public relation dikerahkan kepada publik internal dan eksternal. Publik internal adalah publik yang berada di dalam organisasi seperti karyawan, manajer, direksi, organisasi yang ada dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Dan yang dimaksud dengan publik eksternal yaitu publik yang berada di luar organisasi seperti pers, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah konsep organisasi. Apa itu organisasi? Secara konseptual, terdapat dua pengertian yang berbeda untuk istilah organisasi atau organization. Sebagai kata benda, yakni wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, dan pengorganisasian atau organizing. Sedangkan sebagai kata kerja, yakni suatu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi atau sebagai salah satu fondasi manajemen. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para organisasi dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli, organisasi sekurang-kurangnya ada unsur sistem kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam suatu organisasi terdapat pola-pola hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, dan setiap individu dalam organisasi tersebut harus mampu menyumbangkan usahanya dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam praktiknya, interaksi dalam organisasi syarat akan komunikasi. Komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan balik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relation mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Komunikasi organisasi sebagai suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat luas di tempat organisasi tersebut berada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikutnya, identifikasi public relation dan organisasi. Bagaimana peran public relation dalam organisasi? Organisasi baik itu kecil, sedang, besar, pada dasarnya akan selalu membutuhkan sentuhan komunikasi aktif guna menumbuhkan partisipasi publik dalam pengembangan operasional perusahaan. Pengelolaan aktivitas komunikasi ini menjadi sebuah keharusan dilakukan oleh praktisi komunikasi, bagian atau lembaga di dalam perusahaan yang seringkali ditugaskan untuk mengelola aktivitas
komunikasi tersebut adalah bagian public relation. Peran public relation dalam organisasi. Public relation merupakan satu bagian penting dalam organisasi yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan tindakan komunikasi dari organisasi yang bersangkutan. Segala aktivitas komunikasi yang dijalankan organisasi merupakan bidang tugas dari bagian public relations. Walaupun mungkin dalam tataran praktiknya, public relations akan melakukan koordinasi dan publik dengan bagian lain dalam organisasi guna menjalankan aktivitas komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi public relation dalam organisasi. Setidaknya terdapat 4 fungsi public relation dalam organisasi, yaitu 1. Memberikan saran kepada pihak manajemen hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kebijakan yang diambil serta dampak dari kebijakan itu bagi publik. 2. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan komunikasi organisasi. 3. Menyediakan sarana bagi upaya-upaya organisasi untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan publik. Dan yang keempat, mencari tahu atau mencari informasi tentang opini publik terhadap organisasi. Dari 4 fungsi utama public relation di samping, bisa disimpulkan bahwa kegiatan public relation yang utama adalah merencanakan serta mengelola dengan baik segala kegiatan komunikasi organisasi sebagai upaya untuk menjalin hubungan timbal balik yang positif dengan publik. Selain itu, publik dicermati dengan lebih sesama. 4 fungsi utama public relation tersebut masih dapat dipersempit lagi menjadi 2 fungsi dasar, yaitu public relation sebagai penyampai informasi dan public relation sebagai pencari informasi. Yang pertama, public relation sebagai penyampai informasi bermakna bahwa public relation bertugas untuk menyampaikan segala informasi penting mengenai organisasi kepada publik. Dengan penyampaian informasi ini diharapkan publik dapat memahami sudut pandang organisasi tentang suatu isu atau permasalahan tertentu. Sedangkan yang kedua, public relation sebagai pencari informasi bermakna bahwa public relation bertugas untuk mencari segala informasi yang berkenaan dengan opini publik (pendapat, keluhan, pemikiran, kritikan, pujian, kepuasan, dan sebagainya) tentang organisasi. Kesimpulannya, dilihat dari 2 fungsi dasar public relation tersebut, tidak berlebihan kiranya jika banyak pihak menganalogikan fungsi public relation sebagai sebuah jembatan yang berupaya menghubungkan 2 pihak secara seimbang dan kokoh. Sebagai sebuah jembatan, dapat dimengerti pula kiranya bahwa public relation sebenarnya merupakan sebuah profesi yang berupaya untuk dapat melayani 2 kepentingan yang berbeda, yang sebisa mungkin dapat dipertemukan tanpa mengecewakan salah satu pihak. Sungguh suatu profesi yang tidak mudah serta butuh lebih dari sekedar wajah cantik yang berpenampilan menarik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.